Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda sekalian, hari ini tepatnya jam 7.30 sampai 8.30 Ananda belajar matematika kembali ya. Jadi Ananda bukunya tetap ini, buku matematika ya. Ini buku matematika. Jadi Ananda, hari ini saya akan mereview pembelajaran kita mulai dari pertemuan pertama, pertemuan kedua, sampai pertemuan ke-8. Jadi rumus-rumusnya akan saya review pada hari ini supaya kalian nanti bisa lebih enak belajarnya. Ya Ananda ya. Jadi Ananda, sebenarnya kan kita untuk belajar matematika di kelas 9 ini ada gurunya Pak Haspan, ada gurunya Bu Dewi Murni, ada Bu Nur Sawaliasari, dan ada Umi Lina Marlina, dan ada ini orangnya, Pak Rahmat. Oke, bersama saya Pak Rahmat. Silakan dengarkan penjelasan saya hari ini. Oke, kita mulai ya. Oke, mulai kita Ananda ya. Siap. Oke. Baik Ananda, kita sekarang mereview beberapa pokok materi yang sudah kalian terima mulai dari pertemuan pertama, pertemuan kedua sampai kepada pertemuan ke-8. Sekarang kita pertemuan ke-9 mereview dari seluruh bab 1 ini. Ya, bab 1 ini yaitu bilangan berpangkat dan bentuk akar. Dulu yang pertama kan bahwa arti dari bilangan berpangkat itu apa, kan begitu ya? Jadi bilangan berpangkat itu kan sesuatu pengulangan bilangan itu dikalikan sebanyak pangkatnya. Kan begitu Ananda ya definisinya ya. Seperti misalnya ya, kalau yang dulu kan kamu belajar, misalnya saya buat A pangkat 2. Itu sama artinya dengan A kali A. A pangkat 3 sama dengan A kali A kali A. Jadi kalau A pangkat N sama dengan A kali A kali A dan seterusnya. Dan seterusnya sampai berapa kali A ini dikalikan sebanyak N kali. Ini sebanyak ini ya. Jadi begitu Ananda. Itu arti dari perpangkatan. Nah, sekarang bagaimana rumus-rumus yang sudah kalian pelajari pada beberapa pertemuan yang lalu ya Nanda ya. Yang pertama, bahwa ada rumusnya ini ya Nanda ya. A pangkat M kali A pangkat N itu sama artinya dengan A pangkat M tambah N. Jadi sesuatu bilangan perpangkatan dikalikan, tapi dengan catatan ini harus sama ya, sama bilangan pokoknya ini. Dengan ini ya, sama. Jadi kalau nggak sama nggak berlaku rumus ini. Maka tambahkan saja pangkatnya ini ditambah. Ya. Jadi sebagai contoh Ananda, sebagai contohnya misalnya 5 pangkat 2 ya. Saya buat di sini contohnya 5 pangkat 2 ya dikali 5 pangkat 10. Ini sama artinya dengan 5 pangkat tambahkan ini dengan ini. Berarti 5 pangkat 12. Begini aja. Masalah hasilnya nanti ya Nanda ya. Kemudian ini yang pertama. Yang kedua, Ananda, ada rumus pembagian. Yaitu A pangkat M dibagi A pangkat N. Itu boleh juga penulisannya begini, pakai per ya, pakai per. A pangkat M per A pangkat N. Nah, ini sama artinya dengan A pangkat M dikurang N. Jadi kalau ada bilangan pokoknya ini harus sama dan dia dioperasi bagi, maka ini dikurang pangkatnya. Dikurang ya Nanda ya. Dikurang. Ini review yang kedua ya. Sebagai contoh misalnya begini Anda. Kalau kamu punya bilangan misalnya 7 pangkat 8 dibagi dengan 7 pangkat 6. Ini sama dengan 7 pangkat
Kurangkan aja 8 dengan 6. Berarti 7 pangkat 2. Dah, begini aja. Oke. Sekarang ada lagi yang ketiga. Bilangan berpangkat lagi. Kalau ada bilangan berpangkat, misalnya A pangkat M. Berpangkat lagi N. Sesuatu bilangan berpangkat lagi. Ini rumusnya kita kalikan pangkatnya. A pangkat M kali N. Begitu ya. Nah, sebagai contoh ini Ananda ya. Sebagai contoh misalnya 8 pangkat 2 berpangkat lagi 3. Sama artinya dengan 8 pangkat kalikan. Ini. Kalikan ini dengan ini. Ya, berarti seperti ini tadi kan dikalikan M kali N. Berarti 8 pangkat 6. Begini aja, selesai. Nanti hasilnya dicari, Ananda ya. Sekarang kita masih mengatur daripada bilangan berpangkat itu. Kemudian yang keempat, ini bilangan berpangkat negatif. Kalau tadi misalnya arti perpangkatan, misalnya A pangkat 2, berarti A kali A. Atau 5 pangkat 2, berarti 5 kali 5. Bagaimana kalau 5 pangkat minus 2? Ini ya. Jadi A pangkat minus N itu Ananda sama dengan, kita positifkan ini, tapi menjadi 1 per A pangkat N. Begitu ya. Ini rumusnya. Nah, sebagai contoh nih. Sebagai contoh misalnya 2 pangkat minus 3. Itu sama dengan 1 per 2 pangkat 3. Artinya dipositifkan kemari. Tapi ini menjadi 1 per. Ya, selesai. Nah, nanti kalau cari hasilnya berarti 2 kali 2 kali 2 berarti sama dengan 1 per 8. Kalau kita mau cari hasil. Nah, sekarang saya kan cuman mereview tentang arti daripada perpangkatan itu sendiri ya, Nanda ya. Kemudian ada lagi yang kelima. Kalau tadi A pangkat 2, A kali A. Kalau 5 pangkat 2, 5 kali 5. Bagaimana kalau 5 pangkat setengah? Gitu loh. Berarti itu namanya bilangan pangkatnya pecahan. Jadi kalau ada rumusnya A pangkat M per N. Pangkatnya pecahan ini. Ini pecahan pangkatnya. Jadi ini kita rubah dalam seperti ini. Akaran dari A pangkat di sini M, di sini N. Begitu Ananda ya. Itu rumusnya. Misalnya sebagai contoh nih. Sebagai contoh 9 pangkat setengah berapa? Kalau yang lalu kan misalnya 9 pangkat 2. 9 kali 9 berarti kan 81. Kalau 9 pangkat setengah seperti apa? Berarti sama artinya kita buat akar dari 9 ini sebagai M, ini sebagai N. Jadi M-nya di sini. Jadinya M-nya 1, 9 pangkat 1, ya. N-nya 2. Nah, kalau akar 2 ini tidak perlu ditulis Ananda ya. Berarti sama artinya dengan akar, ini nggak ditulis ini, 9. 9 pangkat 1 kan 9. Nah, akar 9 kan dapat dicari Ananda ya. Adalah 3. Gitu ya. Oke. Kemudian yang terakhir untuk bilangan perpangkatan Ananda, ini yang keenam, kita buat misalnya ada sesuatu bilangan berpangkat 0. Ya. Sesuatu bilangan berpangkat 0. Jadi itu sama artinya dengan 1. Nah, artinya berapapun berpangkat 0 hasilnya 1. Sebagai contoh ya, 5 pangkat 0 sama dengan 1. 10 pangkat 0 sama dengan 1. Z pangkat 0 sama dengan 1. Ya berapapun pangkat 0 hasilnya 1. Ini. Jadi ini Ananda rumus-rumus perpangkatan ya. Rumus-rumus perpangkatan mulai dari perkalian, pembagian, bilangan berpangkat lagi, bilangan pangkat negatif, bilangan pangkat pecahan, dan bilangan berpangkat 0. Ini adalah review dari pembelajaran kita yang lalu-lalu. Nah, ini tentang perpangkatan Ananda ya. Jadi sekarang kita review lagi tentang akar ya, bentuk akar. Kalau bentuk akar seperti begini Ananda. Kalau ada seperti nomor 1 ya, misalnya akar A kali B.
Ini boleh kita bongkar Ananda ya. Akar A kali B sama artinya dengan akar A kali akar B. Nah, begitu. Ya. Sebagai contoh nih, sebagai contoh. Akar 45 seperti apa ya? Begitu. Nah, bisa ini kita rubah menjadi akar 45 itu kita cari suatu faktor dari 45. Bagaimana dia supaya menjadi A kali B? 45 itu. Ya. 45 itu kita kalikan, berarti kalau kita cari faktornya misalnya begini saya buat. Akar dari 9 kali 5. Nah, 9 kali 5 kan 45 Nanda ya kan? Jadi, nah sekarang akar 9 kali 5 ini kita buat seperti ini. Nah, kita buat seperti ini. Berarti kita bongkar. Ini menjadi akar 9 kali akar 5. Ah, seperti ini. Akar A kali akar B. Berarti ini sama artinya dengan akar 9 dapat dicari. Yaitu 3 akar 5. Ya, inilah bentuk akarnya. Ya. Kemudian yang kedua Nanda ya. Yang kedua adalah akar A per B. Nah, ini semua A per B-nya di dalam tanda akar. Berarti sama artinya dengan kita bongkar seperti tadi. Akar A dibagi akar B. Nah, begitu. Nah, sebagai contoh nih. Sebagai contoh, misalnya akar dari 4/9. Nah, ya, akar dari 4/9 sama artinya dengan akar 4 dibagi akar 9. Nah, berarti sama artinya dengan akar 4 dapat 2, akar 9 dapat 3. Jadi 2/3. Jadi begitu. Oke, Nanda ya. Ini yang kedua tentang bentuk akar ya. Kemudian selanjutnya Nanda, ada lagi rumus yang ketiga misalnya begini tuh. Akar A pangkat A sesuatu N. Di sini juga N. Jadi sama ini. Ya, sama. Berarti N. Ini sama artinya dengan A. Ya. Jadi kita tinggal bahasanya coret aja nih. Ah, begitu. Ya, coret aja. Tapi dengan catatan sama. Nah, misalnya seperti contoh begini. Contohnya akar 5 pangkat 2. Nah, sebenarnya kan di sini Ananda ada angka 2. Ah, ini angka 2. Berarti boleh dicoret nih. Berarti ini sama artinya dengan cukup 5. Ah, nggak usah dicari 5 pangkat 2-nya. Jadi gitu. Ya, ini rumus yang ketiga. Rumus yang keempat atau sifat yang keempat adalah sesuatu bilangan akar M misalnya ya di sini dari akar lagi. Di sini akar N misalnya. Ada sesuatu bilangan di dalam. Nah, ya, ini kita panjangin. Berarti ini sama artinya dengan rumusannya adalah akar dari A. Di sini M sama N-nya kita kali. Ya, M sama N-nya kita kali. Begitu. Nah, sebagai contoh ini mulai agak rumit ini Ananda ya. Sifat yang keempat ini agak rumit. Sebagai contoh nih, saya ambil contoh misalnya akar 3 dari akar 64 misalnya. Oh, ini kan agak repot nih ya. Ini berarti sama artinya kita tulis dengan, nah di sini sebenarnya kan Ananda ada angka 2 ya. Ada angka 2 di sini, tapi tak ditulis. Angka 2 khususon dalam bentuk akar itu tak ditulis. Berarti ini sama artinya 3 kali 2 kita buat. Berarti M-nya 3, N-nya 2. Berarti kita tulis seperti ini Ananda ya. Akar 3 kali 2 dari 64. Begitu. 3 kali 2-nya. Nah, 3 kali 2 berapa? 3 kali 2, 6. Berarti akar 6 dari 64. Nah, akar 6 dari 64 itu apa artinya? Nah, kita robah dulu 64 ini.
kita buat sesuatu angka. Kalau kita orang cepat berpikir berarti akar 6 dari 2 pangkat 6. Ini 2 pangkat 6. Kenapa 2 pangkat 6? Karena ya 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Kali 2 lagi. Ya. Ini nanti jawabnya 64 ini Nanda. Nggak percaya coba 2 kali 2 berapa Nanda? 4 ya. Kali 2 lagi 8. Kali 2 lagi 16. Kali 2 lagi 32. Kali 2 lagi 64. Jadi cocok 64. Nah, kalau sudah begini boleh juga masuk ke sifat yang ketiga tadi Nanda. Tinggal kita coret nih. Coret nih. Ini 6, ini 6. Tinggallah sama dengan 2. Seperti ini tadi. Tinggal angka huruf A-nya di dalam. Kalau di sini berarti tinggal angka 2. Jadi akar 3 dari akar 64 sama dengan 2. Kalau kita cari ini kan repot Ananda ya. Makanya kita mencarinya dengan sistem rumus. Oke Ananda, sekarang yang kelima, yang terakhir lah ya. Yang terakhir udah lama kali nanti ini kan. Yang kelima ada sifat rumusan seperti ini. Akar A pangkat di sini misalnya M, di sini N ya. Di sini N, di sini M. Ini sama artinya dengan kita kali sesuatu dengan N. Ini A pangkat, di sini M, di sini N. Ini kita kali sesuatu yang bilangan sama. Misalnya P. Ya, P. Jadi boleh seperti ini. Apapun bilangan di sini kita kali di sini. Ini rumusnya, boleh. Nah, sebagai contoh Nanda. Contoh misalnya saya punya angka akar 4 dari 64 pangkat 2. Wah, ini repot nih kan Nanda ya? Repot nih. Jadi sama artinya dengan akar. Nah, saya kali 64-nya kan sebagai A. 64. Ini tadi pangkat 2. Di sini tadi akar 4 ya. Akar 4. Nah, kita kali sesuatu. Misalnya, enaknya saya kali ini dengan setengah. Di sini pun kali setengah. Jadi P-nya ini adalah setengah. Ya, P-nya adalah pengalinya setengah. Kalau kali setengah sini, kali setengah sini. Nah, ketika ini dikali setengah, ini kan menjadi akar 2. Ya Nanda ya, ini menjadi akar 2. Dari, ini kan setengah sama 2 kali setengah kan 1. Berarti 64 pangkat 1. Nah, 2-nya 4 kali setengah, 1-nya di sini 2 kali setengah. Jadi kalau kita tulis ini sebenarnya Nanda ya, berarti ini sama artinya dengan akar 64. Akar 64 berarti sama dengan 8. Begitu. Jadi serumit apapun, kalau polanya sudah mengerti, berarti akan mudah, sangat mudah kali dikerjakan. Ya Nanda ya. Jadi Nanda, ini dulu sekedar reviewnya. Jadi nanti untuk bahan latihan kalian, sesuaikan rumus-rumus yang ada ini untuk mengerjakan soal-soal yang saya berikan ini ya. Jadi untuk perpangkatan tadi, saya bikin soalnya seperti ini. Untuk perpangkatan nomor 1, yang pangkatnya ditambah. Misalnya, ini latihan ya. Latihannya adalah, saya bikin nomor 1. 10 pangkat 3 dikali 10 pangkat 5. Sama dengan berapa? Nomor 2. 8 pangkat 6 dibagi. Ini kalau ini dibagi. 8 pangkat 4 sama dengan berapa? Jadi pola yang pertama, pola yang kedua tadi ya. Sesuaikan polanya. Kemudian nomor 3 untuk perpangkatan adalah bilangan berpangkat lagi. Misalnya 4 pangkat 2 berpangkat lagi 3. Ini sama dengan berapa? Itu Nanda ya. Selanjutnya nomor 4. Nomor 4 bilangan berpangkat negatif misalnya ya. Berarti saya tulis
3 pangkat negatif 3 sama dengan berapa? Kemudian nomor 5, pola yang kelima adalah pangkat pecahan. Pangkat pecahan. Saya buat angka 125 pangkat, misalnya saya bikin 5/3. Pangkatnya 5/3. Ini sama dengan berapa? Nanti dalam bentuk akar. Yang mana M, yang mana N, nanti Anda harus lihat lagi tadi video yang di awal ya. Kemudian yang nomor 6 kalau nggak salah itu tadi adalah bilangan berpangkat 0. Kalau berpangkat 0 nggak usah kita buat latihannya deh. Ya. Ini tentang perpangkatan. Bilangan berpangkat 0 semuanya sama dengan 1. Nah, tentang perpangkatan, sekarang tentang bentuk akar. Sekarang bentuk akar. Untuk pola nomor 1 tadi saya buat adalah ya nomor 6 lah kita bikinin ya, nomor 6. Kita bikin soalnya akar 147. Ini nanti Ananda, kamu cari bilangan A kali B supaya A kali B ini. Ya, supaya ini A kali B. Dan A-nya itu bisa diakarin. Itu yang perlu, kata kuncinya ya. A-nya itu bisa diakarkan. Kemudian nomor berikutnya nomor 7 untuk di sini yang bilangan di dalam tanda akar pembagian. Misalnya saya buat akar 150 dibagi 24. Ini nanti pisah tanda akarnya menjadi per ya. Ini sama dengan berapa? Kemudian nomor 6, 7, 8 ya. Nomor 8 ya Ananda ya. Saya ambil bilangannya adalah akar 27 pangkat 3. Akar 3, akar dari 3 ya. Akar dari 3, 27 pangkat 3. Ini sama dengan apa? Ini nanti sebenarnya biar tahu aja, coret-coret aja nih nanti Ananda ya. Coret-coret berarti tinggal yang di dalam. Tapi Ananda harus isi. Nomor 9 nih, ini agak sulit mungkin ya. Tapi nggak apa-apa. Akar 2 dari akar 3 lagi. Dari misalnya 729. Kita panjangin begini akarnya ya. Nanti M kali N. Di sini M-nya ini N. M-nya ini sebenarnya angka 2 ya Nanda ya. Jadi nanti 2 kali 3 nanti di sini. Akar 2 kali 3 dari 729. Ini sama dengan, tapi tidak saya tulis ya. Kalian nanti yang mencarinya Nanda ya. Kemudian yang terakhir adalah akar 16 pangkat 3. Di sini akar dari 6 lah saya buat. Akar dari 6. Akar dari 6, 16 pangkat 3. Ini sama dengan berapa? Ini nanti cara mencarinya adalah kamu kalikan sesuatu ini dengan P ya, yang terakhir tadi dengan P. Misalnya P-nya berapa? Di sini P misalnya ya 10, di sini harus 10, di sini 5 harus di sini berapapun, di sini harus berapapun ya pengalinya. Nah, ini dulu Ananda mungkin soal-soal latihan kita ya. Semoga kalian bisa mengerjakan yang 10 soal ini sesuai dengan urutan review pembelajaran tadi ya. Bilangan berpangkat, bilangan bentuk akar ya. Sesuai dengan reviewnya, urutkan persoalannya, sesuaikan rumusnya. Itu aja Ananda ya. Oke Ananda, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Semoga ya dengan adanya review pembelajaran untuk pertemuan ke-9 ini, Ananda semua bisa mengerjakannya, bisa berlatih. Dan dari pembelajaran pertama sampai ke-9 ini, Ananda semua sudah bisa mengerjakan bab 1. Jadi nanti setelah ini mungkin kita adakan ulangan hariannya. Ulangan harian tentang bab 1 ini. Oke Nanda, demikian. Ya, semoga kita semua dalam keadaan sehat-sehat saja. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.